Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat hadirin sekalian, rekan-rekan pemangku kebijakan, pelaku usaha, akademisi, serta seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas melimpahnya rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dan pada kesempatan yang sangat penting ini dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang kita ketahui bahwa perekonomian dunia saat ini tengah dihadapkan dengan dinamika yang luar biasa kompleks. Ketidakpastian global yang bersumber dari berbagai penjuru, mulai dari ketegangan geopolitik, fragmentasi rantai pemasok global, hingga normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju, dan telah menciptakan tekanan nyata terhadap perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konteks inilah, saya selaku Gubernur Bank Indonesia merasa berkewajiban untuk hadir di tengah-tengah saudara sekalian, menyampaikan secara terbuka dan jujur mengenai kondisi perekonomian kita, tantangan yang sedang kita hadapi, serta langkah-langkah strategis yang sedang dan akan terus kita tempuh. Transparansi bukan sekedar kewajiban institusional bagi kami di Bank Indonesia. Transparansi adalah fondasi kepercayaan publik, dan kepercayaan publik adalah aset paling berharga yang menopang stabilitas sistem keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai tukar rupiah belakangan ini memang menghadapi tekanan yang tidak bisa kita abaikan. Pelemahan ini bukan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan cerminan dari sejumlah dinamika yang saling berkaitan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari sisi eksternal, kenaikan suku bunga di negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, telah mendorong aliran modal keluar dari negara, berkembang secara pasif. Investor global cenderung mengalihkan portofolio mereka ke aset-aset berdominasi dolar yang dianggap lebih aman dan menawarkan imbalan hasil yang lebih tinggi. Fenomena ini bukan hanya dialami Indonesia. Seluruh mata uang Asia Tenggara menghadapi tekanan serupa. Dari sisi domestik, defisit transaksi berjalannya dan memengaruhi oleh tingginya kebutuhan impor, baik bahan baku, energi maupun barang konsumsi. Lalu turut juga memperbesar permintaan terhadap valuta. Di saat yang sama, ketidakpastian yang dirasakan pelaku pasar kerap memperkuat tekanan psikologi yang memperburuk volatilitas nilai tukar. Namun, demikian saya ingin menegaskan satu hal, penuh keyakinan bahwa pelemahan nilai tukar ini yang kita hadapi saat ini bersifat tekanan sementara dan
dapat dikelola. Fondasi ekonomi Indonesia tetap kokoh dan cadangan devisa kita berada pada level yang memadai. Nah, sistem perbankan itu kita sehat dan pertumbuhan ekonomi kita masih berada di jalur yang positif. Selain tekanan dari luar, kita juga dihadapkan tantangan inflasi yang perlu dikelola dengan cermat dan struktur. Oleh karena itu, apabila ini dibiarkan dan tanpa terkendali, akan menggerus daya beli masyarakat, memperlebar kesenjangan, dan pada akhirnya mengancam stabilitas sosial. Kenaikan harga yang dirasakan bersumber dari beberapa titik. Yang pertama, kenaikan harga pangan global yang diperparah oleh iklim dan distribusi rantai pemasok. Yang kedua adalah kenaikan harga energi yang turut naik atau meningkat biaya produksinya, distribusi barang secara luas. Ketiga, pemulihan permintaan yang cukup kuat pasca pandemi, meskipun merupakan pertanda positif bagi pertumbuhan, tetapi jika memberikan tekanan dari sisi permintaan terhadap harga-harga, kami memahami bahwa angka ini bukan hanya sekedar statistik, tetapi di balik setiap desimal naik inflasi ada keluarga-keluarga Indonesia yang harus bekerja lebih keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dapur mereka. Inilah yang menjadi motivasi terdalam untuk kami tanpa kenal lelah dalam menjaga kestabilan harga. Menghadapi kompleksitas tantangan ini, Bank Indonesia telah dan akan terus menempuh serangkaian kebijakan yang terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa ini. Nah, ada beberapa langkah yang kita lakukan, yaitu yang pertama, penyesuaian suku bunga acuan yang terukur. Nah, Bank Indonesia akan mengkalibrasi suku bunga acuan rate BI secara hati-hati dan berbasis data. Keputusan setiap penyusunan suku bunga selalu berdasarkan pada analisis mendalam terhadap proyeksi inflasi ini, dinamika nilai tukar serta prospek perkembangan atau pertumbuhan ekonomi. Kami tidak akan tergesa-gesa, namun kami juga tidak akan ragu untuk bertindak apabila data mengindikasi perlunya langkah selanjutnya. Lalu yang kedua adalah intervensi pasar valuta asing yang terukur dan efektif. Bank Indonesia akan terus hadir di pasar valuta asing untuk meredam volatilitas yang berlebihan. Nah, intervensi kami bukan bertujuan untuk mematok nilai pada level tertentu. Nah, rupiah adalah mata uang yang bergerak mengikuti mekanisme pasar. Namun, untuk memastikan pergerakan secara langsung atau secara tertib dengan cadangan devisa yang kami jaga pada level yang memadai, kapasitas intervensi kami cukup kuat. Nah, yang ketiga adalah intervensi pasar yang ketiga adalah koordinasi kebijakan yang diperkuat bersama pemerintah. Stabilitas ekonomi
bukan tanggung jawab Bank Indonesia semata. Kami akan terus mempererat sinergi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, serta seluruh pemangku kebijakan terkait dalam mekanisme kerangka Komite Stabilitas serta Sistem Keuangan. Koordinasi ini mencakup pengelolaan isi penawaran bahan pokok, penguatan infrastruktur, distribusi, serta pengendalian impor non-esensial. Adapun yang keempat, yaitu penguatan transaksi rupiah dan produksi dalam negeri. Bank Indonesia akan mendorong lebih masif menggunakan Local Currency Transaction atau LCT dalam transaksi bilateral dengan mitra dagang. Selain itu, kami akan memperkuat kampanye menggunakan produk dalam negeri sebagai bagian dari strategi mengurangi tekanan terhadap neraca. Setiap rupiah yang kita belanjakan untuk produk lokal adalah investasi bagi ketahanan nilai tukar kita ya. Nah, yang terakhir adalah yang kelima, menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Bank Indonesia bersama otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan akan terus memastikan bahwa sistem perbankan dan keuangan kita tetap berada dalam kondisi yang sehat dan resilient. Rasio kecukupan modal perbankan, likuiditas sosial yang sehat dan resilient. Rasio mencakup modal perbankan secara ketat agar sektor keuangan dapat menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal. Kepada pelaku usaha, kami memahami bahwa ketidakpastian nilai tukar ini dan tekanan inflasi menciptakan tantangan atau ketegangan nyata bagi perencanaan bisnis saudara. Kami mendorong para pelaku usaha, khususnya yang memiliki exposure terhadap valuta asing, untuk memanfaatkan instrumen lindung nilai yang tersedia. Bank Indonesia terus berinovasi dan menyediakan instrumen yang efisien dan terjangkau. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya ingin menyampaikan pesan yang sederhana namun tulus. Percaya kepada kami, namun tetaplah kritis dan awasi kami. Kepercayaan publik adalah fondasi yang kami butuhkan untuk bekerja efektif, dan pengawasan publik adalah kompas yang memastikan kami tidak melenceng dari mandat yang telah dipercaya kepada kami. Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang tangguh. Kita pernah melewati krisis moneter 1998, turbulensi finansial global 2008, dan mengguncangkan pandemi 2020. Setiap kali kita terjatuh, kita bangkit lebih kuat. Hari ini pun kita sedang menulis satu lagi babak ketahanan itu. Dan Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk menjadi pertahanan pertama, menjaga stabilitas nilai rupiah untuk menjadi benteng pertahanan, mengendalikan inflasi pada kisaran yang aman, dan memastikan sistem keuangan kita tetap fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Karena pada akhirnya seluruh kerja keras kami
bermuara pada satu tujuan yang paling hakiki, yaitu kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas kepercayaan dan perhatian saudara-saudara. Saya akhiri pidato kali ini. Semoga rekan-rekan bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan kami juga akan berusaha keras untuk bangsa ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.